Anda kembali menyaksikan Newsline, pemirsa. Ini sudah jam 2 lebih, kurang-kurang sudah mau dekat jam pulang kantor, biasanya akan macet sekali. Nah, tapi kalau misalnya macet, Yohana, pernah nggak sih menemukan ada pengendara yang melanggar rambu lalu lintas? Atau jangan-jangan ini pemirsa di rumah juga pernah nih mengalami namanya melanggar aturan masuk ke dalam ruas tol jalan layang nontol ya yang ada di Jakarta. Saya sih belum pernah melakukan itu karena itu tidak boleh. Tapi kalau melihat ada pengendara lain yang melakukan itu pernah, pemirsa. Dan Febrian, sesuai dengan ketentuan bahwa pengendara motor dilarang melintas di jalan layang nontol. Nah, tapi kenapa ya masih ada saja yang melanggar sampai harus mengalami kecelakaan bahkan hingga kehilangan nyawa? Karena memang sudah diatur, kenapa ada aturan? Karena ini memang berbahaya. Dan berikut liputan selengkapnya dari John William dan juga Sukma Setiabudi. Data dari Ditlantas Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa selama 6 bulan terakhir di tahun 2023 sudah ada 4 kecelakaan yang terjadi di jalan layang nontol. Terakhir, beberapa waktu lalu, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di jalan layang nontol Kasablanka, Jakarta Selatan. Padahal, peraturannya, pengendara sepeda motor dilarang melintas di jalan layang nontol. Lalu kenapa ya masih ada saja pengendara sepeda motor yang nekat melintas di jalan layang nontol bahkan sampai harus meregang nyawa? Halo Pak, misi kita mau tanya. Pak, Bapak sebagai pengendara sepeda motor nih, Bapak pernah nggak Pak lewat jalan layang nontol? Belum pernah. Belum pernah. Berarti Bapak menaati peraturan ya Pak ya? Iya. Pernah nggak Pak melintas di jalan layang nontol? Untuk sementara ini nontol ya. Pernah Mbak, cuma saya di Bekasi nih, saya dari Bekasi soalnya. Oke. Alasannya kenapa tuh? Padahal kan nggak boleh nih ceritanya pemotor untuk melintas di jalan yang nontol. Menurut saya mungkin kurang sosialisasi mungkin ya Mbak. Jadi kan kita nggak tahu ya, kita main asal lewat-lewat aja. Kadang-kadang customer juga mengarahkan untuk lewat situ gitu loh. Kakak sebagai pengemudi sepeda motor, pernah melintas di jalan layang nontol nggak? Kalau selama ini sih waktu itu sekali doang Kak. Kenapa itu? Waktu itu cuman pas malam dan ya udah lagi sepi kan, jadi mau cepet aja gitu Kak. Bapak sering melihat nggak Pak pengemudi sepeda motor itu melintas di jalan layang nontol? Sering. Melintasin. Sering. Padahal kan nggak boleh ya seharusnya pengemudi sepeda motor melintas. Ya ada juga sih. Ada. Padahal kan sebenarnya pemotor nggak boleh ya Pak? Boleh, itu kan jalur mobil khusus dia. Jadi ya kalau untuk pemotor sih itu tergantung orangnya ya. Kalau nggak peraturannya sebenarnya ya jangan. Soalnya itu kan bahaya juga buat pengendara motor. Karena itu kan masuk jalur cepat kan. Yang walaupun itu non-tol gitu kan, tapi itu kan jalur cepat. Selama Bapak melintas di jalan layang nontol itu Bapak merasa cukup berbahaya kah atau biasa aja sebenarnya? Sebenarnya anginnya juga kan kadang-kadang kenceng ya Mbak. Apalagi kita kan nggak tahu posisi angin kadang-kadang gimana gitu loh. Jadi kita kadang-kadang kalau anginnya udah kenceng ya agak pelan. Iya sih Kak, kalau saya yang waktu itu saya rasain tuh anginnya emang kenceng banget. Tuh. Meskipun merasa bahaya tapi kakaknya tetap lewat situ? Iya, tetap lewat situ. Kadang-kadang customer juga mengarahkan Mbak, kita harus gimana kan nggak. Karena ngejar waktu juga. Mungkin betul. Bapak sebagai pengemudi mobil ini merasa terganggu nggak kalau ada pengemudi sepeda motor yang melintas di jalan? Saya bukan terganggu, cuman kan concern. Takutnya dia gugup atau dia putar balik. Dulu sudah pernah ada yang putar balik sehingga sampai meninggal kan, fatal gitu. Tabrakan atau bagaimana gitu. Itu kan bahaya sekali. Ya kalau untuk keganggu ya udah pasti ya, karena berhubungan dengan keselamatan juga kan. Karena kan itu kan jalur cepat gitu kan. Yang dikhawatirkan kan kita namanya mobil kan, kadang-kadang kanan kiri kita nggak ngeliat, autonya ada motor kan. Nah, tabrak kan kita juga yang repot gitu. Iya, kalau kena angin gitu dia jatuh, ya, nanti kita kalau kena sama kita kan salahin gitu. Kalau dari pengawasan dari pihak kepolisian seperti razia atau mungkin sosialisasi, dari kakaknya ngerasa sudah cukup jelas atau perlu ditingkatin lagi? Sudah cukup jelas sih Kak, karena setiap minggu juga tiap hari Senin atau Selasa atau Rabu gitu ya, itu pasti ada razia sih. Ya belum cukup, seharusnya ya kalau mau dijaga ya dijaga aja. Jadi masih kurang razia atau apa gitu ya? Ya kurang
Ya pokoknya kalau mau ini ya harus dijaga lah. Kasih maksudnya peringatan yang jelas gitu. Harusnya ditingkatin lagi. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Saya rasa perlu ditingkatkan lagi ya, karena setahu saya itu tadi aja barusan saya melintas itu nggak ada gitu petugasnya gitu. Kalau bisa sih ditingkatkan lagi untuk patroli maupun untuk keamanannya gitu. Sangat kurang. Dari razia gitu-gitu kurang. Ya, razia pun tidak boleh dia lakukan di sebelah di ujung sana, harusnya di depan sini. Ya kan, dia mesti mencegah. Dia enggak, dia udah menakuti mereka, melihat udah di sana mereka balik kan buru-buru grogi. Nah, di situ terjadi tabrakan. Artinya, ya di depan sini harus ada selalu yang standby. Itu bahaya sekali. Untuk pengawasannya kurang juga ya, karena nggak ada yang ngejagain atau gimana gitu loh. Atau kalau kita sih cukup sebenarnya rambu-rambu apa untuk sepeda motor dilarang lewat gitu loh. Kadang-kadang kan nggak ada ya. Kakak melihat rambu-rambu yang ada itu sudah cukup jelas belum sih untuk menginformasikan kalau pemotor itu dilarang lewat jalan layang non-tol sebenarnya? Saya waktu itu belum tahu sih Kak, jadi ya udah lewat aja gitu. Kurang jelas juga. Belum jelas. Oke. Masih kurang. Ya kalau untuk rambu-rambu sih kata saya sih udah jelas banget ya, karena udah terpampang di depan itu untuk tanda rambu pemotor dilarang melintas, ya itu udah cukup jelas banget kalau kata saya. Cuman kan pada bandel ya. Pengemudi ini sekarang kan nggak disiplin, kurang disiplin, jadi perlu didisiplinkan ya kan. Artinya seluruh bahkan seluruh Jakarta mungkin perlu ada campaign, harus ada campaign kesadaran. Nah, ini kan masalah kesadaran. Untuk mencegah supaya kecelakaan di jalan layang non-tol tidak terulang kembali, dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak pengendara sepeda motor. Untuk pihak kepolisian diharapkan bisa lebih meningkatkan pengawasan maupun sosialisasi supaya pengemudi sepeda motor tidak lagi nekat melintas di jalan layang non-tol. Dan untuk pengendara sepeda motor diharapkan bisa lebih meningkatkan kesadaran diri untuk tertib berlalu lintas demi keselamatan berkendara. Dari Jakarta, Jan William, Supastia Budi, Metro TV.